Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita akan sambung pembahasan tentang adab suami istri. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan adab suami kepada istrinya, dan pada malam ini kita akan sambung tentang adab istri kepada suaminya. Ada satu hal yang perlu direnungkan lebih dahulu atau perlu diberitahukan kepada para istri. Kenapa perlu menjaga adab kepada suaminya, yaitu seorang laki-laki itu dibesarkan oleh orang tuanya, dan yang menghabiskan harta untuk membesarkan anak laki-lakinya adalah orang tuanya. Disekolahkan, kemudian sampai sebelum menikah kadang-kadang masih di dalam tanggungan orang tua. Namun ketika si laki-laki ini terpana dengan seorang perempuan yang akan menjadi istrinya, di saat itu orang tuanya membebaskan si laki-laki untuk memilih calon istri, dan kemudian jadilah dia seorang suami yang bahkan seluruh hartanya dia persembahkan untuk istrinya. Bahkan mungkin dia tak sempat membalas kebaikan orang tuanya, belum sempat gajinya dia kirimkan ke orang tuanya, tapi dia harus berkorban untuk istrinya. Jadi di saat itu istri harus benar-benar paham bahwa suaminya telah berkorban untuknya hanya dengan modal cinta, ya, hanya dengan modal cinta. Sedangkan orang tuanya yang telah habis-habisan membesarkannya, bahkan dia tidak sempat membalas cinta mereka. Tapi dengan istri hanya dengan kirim-kirim stiker
cinta lalu membalas kalimat-kalimat di WA, berubahlah keadaan. Isterinya lebih utama dibandingkan orang tuanya di saat dia memberi nafkah. Ini makanya menjadi landasan utama kenapa isteri benar-benar harus menjaga adabnya kepada suaminya. Yang kedua, alasan kedua kenapa isteri harus beradab ke suaminya, karena suami itu bisa menjadi penyebab isteri masuk surga, juga bisa menjadi penyebab isteri masuk neraka. Dan itu dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis kepada bibi dari Al-Muhsan. Rasulullah bertanya, azata zawjin anti, kamu punya suami? Qalat na'am. Lalu bibinya Al-Husain ini mengatakan, ya, aku punya suami. Qal, lalu Rasulullah berkata, kaifa anti lahu, bagaimana engkau memposisikan dirimu atau engkau bersikap terhadap suamimu? Qalat, kemudian perempuan ini berkata, ma aluhu illa ma ajastu anhu, aku tidak pernah mengabaikannya kecuali pada perkara yang aku tak mampu. Maksudnya benar-benar aku berbakti kepadanya. Lalu Rasulullah berkata, fanduri aina anti minhu, berjaga-jagalah, waspadalah, ya, keadaanmu di hadapan suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk surga dan juga bisa menjadi penyebab engkau masuk neraka. Ini hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Nah, ini sudah jelas bahwa seorang suami bagi istri itu bisa menjadi pintu neraka, juga bisa menjadi pintu surga, tergantung seberapa besar adabnya, pengabdiannya kepada suami. Ini yang perlu dipahami oleh para istri. Jadi bapak-bapak yang Allah muliakan, ini karena kita bicara tentang taat istri pada suami, tapi di hadapan suami. Seharusnya kita bicara ini di hadapan istri. Namun karena ini adab yang harus diketahui, maka berarti nanti bapak-bapak menyampaikannya kepada istri. Lalu kemudian Rasulullah juga berkata, lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin, seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada sesama manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka sungguh aku akan menyuruh istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Seandainya boleh seorang manusia bersujud kepada manusia lain, ini ceritanya seandainya, tapi karena tidak boleh, maka sungguh istrilah yang aku suruh sujud kepada suaminya. Berarti ini Rasulullah ingin mengatakan apa? Tentang kedudukan suami di atas istrinya. Jadi kalau sudah sampai bahasa seandainya boleh bersujud sesama manusia, sungguh aku menyuruh istri bersujud ke suaminya, berarti karena seandainya boleh pasti istri disuruh sujud. Cuma karena tidak boleh sujud kecuali selain Allah, kepada Allah, maka tidak boleh sujud. Seandainya boleh, istri pasti disuruh sujud. Berarti manusia yang paling utama untuk diabdikan dirinya kepada seorang istri adalah suaminya, bahkan mengalahkan orang
orang tuanya sendiri. Kalau kita berfikir lebih panjang, pendidikan isteri, pendidikan seorang perempuan, berhasil tak berhasil, kita ni orang tua. Kalau anak laki-laki itu berhasil tak berhasil kita didik anak laki-laki adalah ketaatannya kepada Allah dan kepada orang tuanya. Itu tujuan akhir daripada sebuah pendidikan. Jadi bukan ijazah. Banyak sekarang yang sudah ada ijazah tapi tidak ada adabnya. Dengan Allah tidak ada adab, dengan manusia tidak ada adab. Tujuan akhir mendidik seorang laki-laki itu adalah dia mampu menanamkan ketaatan kepada Allah dan kepada orang tuanya. Tetapi tujuan akhir pendidikan kepada seorang perempuan itu adalah dia mampu taat pada Allah dan mampu taat pada suaminya. Jadi makanya sebenarnya sistem pendidikan yang dibangun untuk laki-laki dan perempuan itu berbeza. Laki itu punya waktu yang panjang dan dia punya keleluasaan dalam menuntut ilmu. Laki itu dia harus ditanamkan keberanian, kemandirian, lalu kalau nuntut ilmu jauh-jauh pun tak mengapa. Perempuan, jarang ada ulama perempuan. Apakah karena perempuan tidak pintar? Banyak yang lebih pintar dari laki. Tapi kenapa jarang ada ulama perempuan? Karena keterbatasan. Mereka tidak boleh pergi safar jauh kecuali ditemani mahram. Lalu kemudian mereka ketika dinikahi itu harus memikirkan kehidupan keluarganya lebih penting daripada menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Jadi oleh karena itu, mendidik anak kita yang perempuan itu kita ini tahu berhasil atau tidak berhasil ketika dia sudah taat kepada Allah dan dia taat pada suami. Ini baru kita tahu bahwa kita berhasil. Anak kita begitu sudah nikah sangat taat pada suaminya. Makanya kalau kita menangani urusan rumah tangga anak gadis yang telah menikah, anak gadis kita yang telah menikah, usahakan digiring Pak untuk tetap taat pada suaminya. Misal anak gadis ini komplain, dia telefon ayahnya, ini begini, suaminya begini. Kita orang tua agar mudah masuk surga melalui tangan anak gadis itu, giring dia untuk tetap taat. Misal kita bilang baik kaplung haina, jangan pulang, jangan lari. Pokoknya ayah nak mau terima kamu balik ke sini. Tetap taat sama suamimu. Tak boleh keluar kecuali kalau suamimu sudah usir atau mukul KDRT baru kamu boleh keluar. Selama itu tidak ada, tetap taat kepadanya. Lalu dia mulai komplain lagi, kita bilang minta maaf, tetap minta maaf. Itu suamimu, itu surgamu, itu nerakamu juga. Maka begitu seorang tua ini tidak begitu telefon manaknya, orang tua langsung bilang, kan kali ayah begah bekam kahwin dengan asenya. Itu jawaban orang tua. Kan udah ayah bilang jangan kahwin manjing tu. Kamu tidak dengar, udah lari aja, udah pulang sini lari, nanti ongkos bus biar ayah yang bayar. Gara-gara perkara itu yang rencana tak bercerai jadi bercerai, dan kita tidak dapat lagi surga. Makanya perlu diingat hadis Nabi ketika seorang perempuan, seorang isteri dipesankan oleh suaminya, selama aku tak ada tidak boleh keluar rumah, nafkah disiapkan. Selama aku pergi tak boleh keluar rumah. Sampai datang utusan dari ayahnya yang mengatakan ayahnya sakit, dia tetap nak mau pulang karena suaminya pesan tak boleh keluar rumah. Lalu kemudian datang lagi utusannya sekali lagi mengatakan semakin parah, dia tetap tak boleh keluar kata suami. Datang sekali lagi mengabarkan meninggal, dia tetap tak berani pulang karena suaminya berpesan tak boleh keluar. Akhirnya dilaporkanlah kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Artinya sampai segitunya si perempuan tak mau pulang karena ayahnya meninggal. Karena suami tak sempat dia telefon. Kalau ada telefon dia pasti teleponnya, ayah sakit, pergi dong. Karena dulu tak ada telefon, tak ada WA, kan tak bisa minta izin.
Berarti pegangannya yang terakhir dipesan oleh suami, tidak boleh keluar. Akhirnya sampai meninggal tidak pulang, Pak. Lapor ke Rasulullah. Lalu langsung Rasulullah mengatakan, ayah si gadis ini masuk surga karena ketaatan anaknya kepada suaminya. Bayangkan, berarti kita ini sebagai ayah, kalau didik anak, wasiat yang harus kita kasih, Pak, sebelum dia menikah, nak, itu suamimu orang baik, taatlah kepadanya, utamakan taat kepadanya daripada kepada kami kalau engkau sudah menikah. Itu wasiat yang harus kita pegang untuk anak kita, pesankan untuk anak-anak kita yang gadis, Pak. Jadi baik bacut-bacut telefon ayah ajak poh lako, dipukulnya suami dari anaknya, menantunya. Apalagi kalau ayah punya kekuasaan, ini akan salah. Berarti kita menjauhkan surga dari diri kita. Jadi sebatas itu perempuan itu masuk surga. Sekarang kita, Pak, perempuan sekarang coba lihat, kuliah S1, lalu sambung S2, lalu sambung S3, suami tinggal di kampung. Dia udah jadi doktor, profesor, Pak. Ajak kuliah Amerika, ajak kuliah ke Inggris. Suami tinggal di kampung, minta bu, dia tak layani nih suaminya. Lalu dia mengajar, jadi dosen, kemudian terbang sana, seminar sini. Dikira surga ada pada pendidikan yang tinggi bagi seorang perempuan. Dah, itu bagi laki-laki. Perempuan dah. Perempuan itu surga ketika dia mampu berbakti kepada suaminya. Itu yang kadang-kadang pemahaman ini harus ditanam ke orang tua dulu, sehingga orang tua mampu menyampaikan ke anak gadis. Maka anak gadis itu, Pak, pendidikannya diajarkan Quran, disuruh pahami Quran, ajarkan dia hadis, ajarkan dia adab ke suami. Itu sudah jadi anak yang saleh. Sekarang untuk apa sekolah tinggi-tinggi, sedangkan tujuan kita satu, sama-sama ingin masuk surga. Yang laki masuk surga dengan menuntut ilmu lalu jadi ulama, yang perempuan masuk surga melalui taat. Untuk apa cari di luar taat? Cari ubinai, tapi hanya datang surga. Sedangkan ada perempuan tak sekolah selesai, anggaplah selesai SMA, tak sempat kuliah pun, tapi Masya Allah di rumahnya pantang digerham sama suaminya, langsung dia siap. Asal digerham siap. Jadi itu sudah cukup bagi dia masuk surga. Makanya kadang-kadang orang hari ini pintar tapi bodoh, jarang tapi bangai, jarang bak tuntut ilmu tapi bangai bak tujuan udip. Tak tahu lagi dia mana yang lebih dekat ke surga. Akhirnya nak pulang-pulang tu, nak pulang-pulang, suami kahwin lagi pun tak boleh. Takut kalau kahwin lagi nanti dibunuh lagi isteri pertama. Itu pun tak boleh. Jadi sudah aneh kehidupan. Coba hidup seperti Nabi ajarkan, Allah ajarkan. Isteri duduk di rumah, suami buka pintu pagar sudah siap. Siap dengan teh panas, siap dengan kuih, siap dengan ambil sepatunya, lalu kemudian lakukan apapun, mandi, bersolek, cukup dengan nyan medang, mati tamang surga. Yang S3 sampai profesor mati kalau nanti tamang surga apa? Ditanya sama Allah, berapa lama engkau mengabdi ke suamimu? Kata si isteri, hana wate ya Allah, nak ada waktu ya Allah, aku sibuk dengan seminar. Tahu yukah seminar? Itulah kebodohan hari ini, sehingga merasa bahwa pendidikan yang tinggi dianggap jalan menuju surga bagi perempuan. Perempuan, Pak, kalau sudah pendidikannya tinggi, dapat kerja, gajinya besar, itu cenderung tak taat pada suami. Perempuan kalau pendidikan dunianya tinggi, gajinya besar, cenderung tak taat pada suami. Kenapa? Long napeng, saya tak butuh dia lagi. Sehingga apalagi kalau suami gajinya kecil, malah dia nunjuk muka suaminya, kamu bisa apa? Suami P3K, perempuan udah PNS sudah lama, udah eselon 4, suami masih asisten ahli. Ini perkara seperti ini membuat dia tidak ta'zim, dia tidak hormat sama suaminya. Makanya rubah cara berfikir bahwa anak gadis itu yang penting menikah, taat, kita selamat, Pak. Kita sebagai ayah selamat. Kita punya anak gadis 5 orang, sering-sering nasihat, terutama ketika dia mau menikah, nasihati, nak, itu suamimu, engkau baik dengan suamimu, ayah masuk surga, mama masuk surga. Engkau tak baik dengan suamimu, kamilah yang bermasalah di hadapan Allah. Itu yang
Begitu orang kalau tahu tujuan hidup. Kalau sudah masuk surga, selamatlah semua kita, hidup abadi selama-lama di dalam kebahagiaan. Ini di dunia capeknya minta ampun, kemudian di surga pun tak masuk-masuk. Kan hidup ni kan betul-betul hancur. Nah, ini dulu yang perlu direnungkan. Kasih tahu kepada para isteri kenapa dia harus taat, karena posisi suami yang sebenarnya harus lebih berbakti ke orang tuanya, tapi dia terpaksa berbakti, menafkahi, berbuat baik ke istrinya karena hanya modal cinta, sehingga dia tidak sempat pun membalas kebaikan orang tuanya. Itu harus dipahami oleh isteri. Yang kedua, karena suami itu menjadi pintu atau jembatan bagi isteri untuk masuk surga atau bahkan bisa masuk neraka. Baik, itu yang harus dipahami lebih dahulu. Kemudian baru kita masuk ke adab-adabnya. Adab yang pertama dari seorang isteri kepada suaminya adalah ta'atu az-zawjah li zawjiha, yaitu wajib taat. Wajib taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam hadis Abi Hurairah, ketika ditanya tentang perempuan yang paling baik, ayun nisa khair, perempuan yang bagaimana yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, perempuan paling baik itu ciri-cirinya, karakternya, maksudnya kita tahu perempuan itu baik atau tidak, isteri itu baik atau tidak, itu ada ciri-cirinya. Apa yang pertama? Iza nadartaha sarratka, kalau dia kalau engkau melihatnya membahagiakanmu, kalau engkau melihatnya membahagiakanmu. Maksudnya kita tahu isteri kita itu baik, kita bahagia lihat dia. Dia tahu dengan ilmu agamanya, dia tahu bagaimana harus bersikap di hadapan suaminya. Kayak mana bisa membahagiakan, Pak? Orangnya memang tidak cantik, tapi hati kita kalau sudah melihat dia tenang. Dan itu bisa dicapai dengan ilmu. Jadi isteri itu tidak membuat kita ingin mencari isteri lain. Walaupun mencari isteri lain itu boleh-boleh saja, tapi biasanya terjadi karena ada sesuatu yang membuat kita kurang mendapatkan dari isteri yang pertama. Misal contohnya, jadi bahagia itu ketika si istri berpenampilan, bersikap, membuat suaminya dari kantor rasa-rasanya pingin cepat pulang menemui istrinya. Kalau sudah sampai di rumah rasa-rasanya malas kembali ke kantor. Jadi betul-betul istrinya membuatnya bahagia, tenang hati. Begitu sudah kita pulang lelah, istrilah tempat kita menyampaikan kelelahan. Dia tahu bersikap. Kadang-kadang tak perlu disuruh, dia urut kaki suaminya, dia pegang cemekam suaminya, kemudian macam-macam dia buat. Itu perkara seperti itu menyenangkan hati. Dia cari kutu di rambut suaminya karena suaminya berkutu, Pak. Jadi dia cari kutu, itu menyenangkan hati. Nah, kita lihat penampilannya, dia juga paham dengan ilmu. Karena perempuan tu berpenampilan di depan suami, dia faham itu paling hebat penampilan harus dijaga di depan suami, bukan di depan suami orang. Ini isteri-isteri penampilan, Pak, kalau sudah keluar dari rumah menuju ke walimah, itu paling hebat berpenampilan. Tapi di depan suami berubah drastis. Kalau mau pergi keluar rumah pakai make up kanan kiri, merah pipi seperti ikan bandeng ditabrak jaring. Lagi engkot muluh dipupuk lejang, merah, Pak, merah, bibir merah. Tapi kalau depan suami dengan baju batik dia getik, batik bolong ke sini itu, kemudian baju batiknya udah 5 hari 6 hari udah bau macam-macam, rambut tak diikat, lagi kuntilanak pokoknya, kemudian gigi tak disikat, tak ada merah-merahnya, hitam semuanya. Dan itu tak pintar, itu tak tahu dia bagaimana menyenangkan suami. Jadi ciri isteri yang taat itu pertama, kalau lihat kita senang, walaupun sudah nenek-nenek, hati kita senang melihatnya. Kalau kita cerita sama anak, selalu kita puja-puji, tuan anak itu mamamu tu, masya Allah, itu luar biasa orangnya,
Itu mulai kalimat-kalimat mewakili perasaan hati. Ini berarti salah satu ciri isteri masuk ke dalam isteri terbaik. Jadi jangan sampai kebalikannya, kita cerita sama anak, kita mengatakan mamakmu nak, kalau bukan ayah yang mau kahwin, tak ada yang mau kahwin sama dia. Ayah pun nyesal punya kahwin sama dia. Mah anak doa minta lain kadang tak ada yang mau ayah juga. Kita mulai cerita yang buruk-buruk tentang isteri, Pak. Nyaci aja kebunya, jin paru ucinya katanya. Itu dah mulai kita berarti tidak mencintainya. Kenapa? Harus selidiki dulu. Bisa saja kesalahan memang pada isteri. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah sambung, iza nadarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atka. Ciri kedua, kalau engkau menyuruhnya, dia segera taat, baik suruhan wajib maupun suruhan sunnah. Suruhan wajib, ya suruh bersiap-siap melayani suaminya. Suruhan sunnah, ya macam-macam. Dia suruh buat teh, duduk, kita pulang nih, habis isya pulang, duduk, lalu kita bilang, kau buka kopi tiap. Tak ada bantah sedikit pun, langsung siap. Dia tanya lagi, mau kopi bubuk atau kopi enggak pakai bubuk? Kita suruh buat mie, Indomie. Dia tanya, apa kita rebus dengan bungkusannya atau mie saja? Memang agak bodoh sikit memang isteri ni kan. Tapi dia taat, langsung dia buat. Hanala pertanyaan, Pak. Tak ada alah siap ada kena press siap, kena duduk dah siap. Gop tengah main TikTok nya siap. Nyanyi tanpa haju punya lagi. Tak ada. Isteri taat itu, isteri yang calon surga itu, dia tak ada bantah. Jadi bapak cuba fikir-fikir sendiri, nyan sang indang dongkan lagi nyan tangan sendiri. Jangan dicerita ke samping, Pak. Kalau dicerita ke samping ketahuan. Kalau bapak cukeh bapak lain sampingnya, indang ke takkan lagi. Itu jangan. Cukup kita sendiri dalam hati fikirkan, kayaknya isteri saya tidak masuk kategori yang disebut Nabi. Isteri itu, Pak, dia itu kalau yang betul-betul baik itu tidak ada bantah sama sekali. Kita suruh tutup pintu pagar, kita dah pulang ni, masukin motor, kita suruh tutup pintu pagar, katuk pintu pagar apa? Pintu garasi hidup sian. Itu tak ada bantah, tetap. Tak ada pernah dia bilang, udah abang aja lah yang tutup, masa udah situ pun nak mau tutup. Itu tak ada. Karena dia tahu dengan ilmunya bahawa salah satu ciri ketaatan adalah apa disuruh tetap dia lakukan, kecuali yang mustahil. Itu baru dia bantah. Mustahil maksudnya gini, Dik, tolong diperbaiki ya, plafon dah bocor. Gimana perempuan suruh perbaiki plafon? Itu mustahil. Itu baru boleh bantah. Itu baru isteri boleh mengatakan, puka pungoro nak ayu baik yang perbaiki plafon. Hero nak perbaiki plafon ya. Itu baru boleh bantah. Itu mustahil lakukan oleh isteri. Berhasil juga dia lakukan perbaiki plafon. Itu salah dia memulai pekerjaan yang mustahil. Ujung-ujungnya tiap hari disuruh perbaiki mesin motor, disuruh perbaiki mobil. Itu gara-gara salah si isteri. Kenapa mau pertama? Itu pekerjaan laki-laki itu, Pak, bukan pekerjaan perempuan. Okey, kemudian apa lagi ciri-cirinya kata Rasulullah perempuan yang paling taat itu? Kalau engkau suruh dia taat kepadamu. Lalu kemudian kalau engkau tak berada di sisinya, wa iza ghibta anha, ketika engkau tak berada di sisinya, kita pergi, kita kerja dari pagi sampai sore, kita tidak ada di rumah. Apa yang menjadi ciri-ciri isteri terbaik? Yaitu dia memelihara dirinya dan memelihara anak-anakmu. Jadi dia tahfadhu an nafsiha, dia jaga dirinya. Kayak mana dia jaga dirinya? Dia tidak mau sembarangan terima tamu, dia tidak mau menampakkan auratnya di luar rumahnya. Dia jaga dirinya karena dia tahu ini milik suaminya, segala kehormatannya milik suaminya. Dia tidak mau memamerkan diri di depan TikTok, di depan Facebook, kasih foto, goyang-goyang. Makanya isteri-isteri yang goyang-goyang depan TikTok itu isteri-isteri kurang ajar tu. Suami pergi kantor, nama lagi itu dia buka HP, dia buka TikTok, lu joget-joget di depan TikTok, joget. Nanti dia tunggu komen dari laki-laki lain, ada yang menggoda dia, kakak ni ya Allah, cantiknya. Dia senang. Itu isteri itu tak baik. Itu sudah boleh cari isteri lain, Pak. Waktu dapat yang kedua, TikTok juga. Kenapa? Salah adanya, karena adanya dah minta abang TikTok cik. Itu salah suami. Memang suami yang model begitu juga itu mungkin. Jadi kalau sudah dia tak jaga kehormatannya setelah kita tak berada di sampingnya, itu isteri yang tak baik.
Lalu dia jaga juga, yang keempat, dia jaga juga harta suaminya, yaitu anak-anaknya. Jadi sebenarnya yang wajib jaga anak siapa? Suami. Yang wajib nafkahi anak suami, yang wajib jaga anak suami. Karena anak itu Pak, itu kita pemimpinnya. Pemimpin rumah tangga itu bukan isteri kita. Kita kalau sudah jadi pemimpin, kan anak buah tu urusan kita semua. Anak buah kita siapa Pak? Isteri sama anak-anak. Jadi kita jangan pikir bahwa isteri itu jadi pemimpin setelah kita tidak ada. Nah, dia sebenarnya itu tetap di bawah lindungan kita semuanya. Kita laki yang jaga anak, jaga isteri. Kita yang harus bawa mereka ke surga. Tapi begitu kita tidak ada, si isteri berubah jadi seorang yang mewakili kita menjaga anak-anak. Dia pula yang mempep-pep. Begitu datang waktu zuhur ni, kita belum pulang kantor ni. Ketika datang waktu zuhur, isteri yang mengatakan ke anak-anaknya, "Nak, zuhur, salat." Ini kalau tidak salat, mama lapor mak ayah. Akhirnya anak kita salat. Itu isteri yang baik. Artinya apa? Dia tidak seharusnya dia bukan pemimpin. Seharusnya dia telefon kita, "Bang, anak drone ni, anak temayang ni. Bersih ke drone ni?" Kata si suami, "Ikah nah kapreh ku okey apa?" Aku tampang ngengkah katanya. Dia kata suami, karena tadi jawabnya pertih gero. Nah, ini isteri ni kena bangai tadi Pak, isteri yang bangai masak indomie dengan bungkusannya tu. Kayak gitu dia bicaranya kan. Tapi isteri ni masya-Allah nak telefon kita, dia yang pelihara anak-anak kita. Dijaganya, kalau dia punya anak gadis, dijaganya, tak boleh nak buka aurat, tak boleh. Ya, ini mamak kasih tahu. Padahal itu tugas ayah sebenarnya. Isteri itu kan perwakilan saja. Ya. Tapi dia tetap jaga harta kita. Dia jaga, dia betul-betul memelihara anak kita. Itulah isteri yang disebut oleh Rasulullah sebaik-baiknya perempuan. Nah, insya-Allah kalau sudah sampai ke situ Pak, kita sendiri tak sempat jaga anak. Tapi anak kita baik, di tangan siapa? Di tangan ibunya. Insya-Allah isteri seperti itu surga. Inilah isteri-isteri yang membuat kita semua satu rumah, semua ke dalam surga. Akibat beristrikan isteri yang salihah. Makanya kebahagiaan itu salah satunya adalah ketika diberikan oleh Allah isteri yang salihah. Kan Rasulullah mengatakan, "Alamatus sa'adati arba'ah." Ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bahagia itu 4. Ada 4 ciri-ciri orang yang diberi bahagia oleh Allah. Ya. Nomor 1, az-zaujatu al-mar'atus salihah, iaitu diberikan isteri yang salihah. Nanti nomor 2 baru diberikan tetangga yang saleh. Dihidupkan dengan tetangga yang saleh. Kemudian yang ketiga, diberikan kenderaan yang nyaman. Yang keempat, diberikan rumah yang nyaman. 4 perkara. Kalau hidup dengan 4 perkara ini, kita dianggap bahagia oleh Allah di dunia. Bersambung di akhirat. Nomor 1, al-mar'atus salihah. Ciri-ciri kita bahagia adalah diberikan isteri yang salihah. Bagaimana nak bahagia Pak? Dengan ilmu kesalehannya, dia berbakti ke kita, dia taat, ya, dan kita pun sangat dihargai sehingga kita pun jarang marah dengan keadaan. Kalau kita di PHK, dia yang menenangkan hati kita. Dia mengatakan, "Tak apa-apa, sabarlah, nanti ada rezeki lain yang Allah beri." Bayangkan Pak, kalau isteri salihah. Maka kalau isteri yang tak salihah, begitu kita di PHK apa kata dia di rumah? "Iron cik bangai ni. Nyoki bancara kita yang peng belanja hana bam. Itu dah mulai dia mengamuk-ngamuk, tak ada uang suaminya, tak mau sedikit pun bersabar. Akhirnya suaminya terpaksa menempuh jalan haram. Itu akibat tak bersama isteri salihah. Kalau isteri salihah Pak, kita sedang kekurangan, dia yang menguatkan kita. Sabar bang, Allah masih ada. Allah itu sayang kita, cuma sedang diberi ujian. Inilah hebatnya seorang isteri salihah. Apa tak bahagia kita Pak? Kita tak sempat didik anak, dididik sama dia. Ketika kita capek, dia tahu cara mengendalikannya. Maka Nabi kenapa teringat sekali sama Khadijah? Nabi pulang dari Gua Hira dalam keadaan gemetar, baru pertama melihat makhluk yang bernama Jibril dengan 500 sayap, ya, besarnya luar biasa. Apa tak takut? Apa tak takut? Pulang bergetar, Khadijah dengan bijaknya mengatakan,
Masuklah dulu, kemudian diselimutinya, ditenangkan. Begitu sudah hilang Nabi rasa takutnya, barulah dia bertanya apa yang terjadi. Itu isteri salihah. Ini kalau isteri tidak salihah, melihat suami pulang ketakutan, bergetar, itu tidak dikasih masuk. Nak cerita le, macam mana cerita beta mong, cerita le. Akhirnya suami dalam ketakutan tu cerita. Tidak dikasih istirahat dulu. Makanya isteri itu beda, Pak, antara salihah dengan tidak salihah.